Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran biologi ya pada hari ini, yaitu adalah hari Kamis, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan memberikan keberkahan ya, entah terhadap kalian ataupun kepada saya pribadi, sehingga kalian akan lebih paham dan juga lebih mudah mencerna apa yang kita pelajari hari ini. Siap ya? Siap. Ya. Mohon Mas Dian untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk mengawali pembelajaran yang hari ini, sikap sempurna berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum lanjut ke beberapa tahap pembelajaran ini, saya ingin mengecek ya kehadirannya terlebih dahulu di 11 MIPA 1. Nanti silakan ucapkan atau bilang hadir untuk lebih menegaskan kehadiran kalian. Mulai dari Mbak Alia hadir ya, kemudian Mas Bagas, Denny Chandra, oh ya ini ya, Mbak Desta, kemudian Mas Dian Ibrahim hadir, kemudian Delvina hadir, kemudian Mbak Evin Davina hadir, Mas Gilang hadir Pak, Iza Ramadhani hadir, Mbak Laili hadir, Mbak Maharani hadir, Mas Muhammad Rizda hadir, Muhammad Sabin hadir ya, kemudian Mbak Mutia hadir, Mbak Naswar hadir, Mas Naufal hadir, kemudian Oktaviana, kemudian lanjut Mas Agung hadir, Mas ini kemudian Mbak Tara sakit ini ya, hadir. Oh ini yang kemarin sakit ya Mbak, sudah hadir ya, sekarang sudah ada sembuh ya. Mas Randy Ahmad hadir, sama ya, kemarin belum jumpa ya sama Mas Randy karena sakit, sekarang sudah sembuh ya. Ya. Kemudian Mbak Salma hadir, kemudian Mbak Rahmawati hadir ya, kemudian Mbak Ika hadir, kemudian Mbak Yeni hadir, dan terakhir Mbak Amara hadir ya. Terima kasih ya. Untuk lebih semangat untuk pembelajaran kita pagi ini, kalau nanti saya bilang 11 MIPA 1, kalian semangat mengucapkan pagi, buha, gitu ya. Siap. Jadi biar lebih semangat. Pagi-pagi, siang-siang harus tetap semangat ya. Siap ya? Ya. 11 MIPA 1, Pagi, buha. ya, sekali lagi biar semangat. 11 MIPA 1, Pagi, buha. Oke, terima kasih untuk semangatnya pagi ini ya. Walaupun nanti pembelajaran sampai sore, tetap semangatnya seperti semangat pagi ya. Itu ya. Jadi hari ini kita akan belajar kaitannya dengan gangguan dan kelainan yang ada pada sistem gerak ya. Kalau kemarin kita sudah belajar materi sebelumnya ya, sehingga nanti saya ingin bertanya dulu sama Mas Dian ya. Kemarin kita sudah belajar tentang Dian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk tulang dan sendi, Pak. Oke, tulang dan sendi ya. Berarti macam-macam tulang dan juga macam-macam sendi yang ada di tubuh kita ya. Oke. Kemudian lanjut Mbak Alia. Macam-macam contoh ada otot mobil, otot jantung, kayak otot bawah, sama macam-macam juga ada anak medis berlawanan, dan sinergi soal. Oke, lengkap sekali ya. Jadi selain tadi sudah disampaikan sama Mas Dian kaitannya dengan bentuk tulang, kita juga sudah belajar kaitannya dengan macam-macam otot dan juga kegiatan yang kita lakukan itu berkaitan dengan macam-macam gerak. Tadi sudah disebutkan ada gerak antagonis itu yang berlawanan dan sinergis itu yang searah. Jadi tubuh kita itu terdiri dari tulang, sendi dan otot itu ya. Oke. Ya, sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu kaitannya dengan materi pembelajaran kita ya, atau kompetensi dasar yang perlu kalian kuasai ketika nanti sudah belajar tentang kelainan pada sistem gerak ya, yaitu adalah menganalisis ya hubungan antara struktur jaringan ya, yang kemarin di bab sebelumnya juga kalian sudah belajar tentang jaringan pada hewan ya, termasuk juga jaringan pada manusia. Nah, ini kaitannya dengan penyusun organ pada sistem gerak, sehingga nanti dikaitkan dengan proses bioprosesnya dan juga gangguan apa yang mungkin bisa dialami atau terjadi pada manusia. Itu adalah maninya. Kemudian lanjut, yaitu kaitannya dengan tujuan. Tujuannya apa? Nah di sini ya ada beberapa. Jadi tujuannya yang pertama adalah kalian tentunya bisa
mengkonsep ya atau menafsirkan antara gangguan atau dalam bentuk kelainan. Ini yang pertama tujuannya. Kemudian yang kedua yaitu setelah kalian mengamati video dan juga melakukan literatur dan nanti saya minta untuk diskusi, ya kalian tentunya akan bisa menyebutkan macam-macam gangguannya. Ya, jadi namanya macam-macam berarti lebih dari satu, ya. Jadi ada banyak nanti. Kemudian peserta didik setelah melakukan kegiatan literatur, ya nanti kalian akan juga bisa yang namanya menelaah bagaimana faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya sebuah kelainan atau gangguan pada sistem pikiran kita. Jadi itu kaitannya dengan yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4 yaitu adalah bisa menampilkan bentuk-bentuk, ya. Jadi bentuk-bentuk apa saja yang diakibatkan dengan adanya gangguan. Jadi ketika mengalami gangguan atau kelainan, kira-kira ini efeknya, ya akibatnya ke dalam kehidupan itu seperti apa? Ya, itu kaitannya dengan nomor 4. Kemudian yang nomor 5 itu adalah menimbulkan cara pencegahannya. Karena kita ketahui kalau yang namanya berobat itu kan mahal. Nah, paling tidak minimal setelah kalian belajar kalian bisa mengetahui cara pencegahannya. Kemudian yang terakhir itu kaitannya dengan menyebutkan beberapa teknologi yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi kaitannya dengan gangguan ataupun kelainan. Next, kemudian untuk yang selanjutnya kaitannya dengan manfaat, ya. Jadi manfaatnya tentunya ketika kalian sudah mengerti bagaimana bentuk-bentuk kelainan maupun gangguan, kalian harus bisa lebih be careful. Apa itu careful? Hati-hati, ya. Entah kaitannya berkehidupan sehari-hari, beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, ataupun kegiatan-kegiatan yang kira-kira mengakibatkan adanya kelainan pada sistem gerak kita. Kemudian bisa mengetahui atau menyebutkan faktornya, sehingga nanti tindakannya adalah tadi, ya minimal kalian memberikan edukasi yang benar terhadap masyarakat ataupun lingkungan sekitar kalian. Karena kita ketahui kalau kaitannya dengan masyarakat itu banyak mitos yang beredar. Nah, ketika kalian sudah tahu ilmunya, coba disebarluaskan sebagai ilmu yang bermanfaat, ya. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah video. Coba silakan kalian disimak, ya. Ini adalah sebuah gerakan. Assalamualaikum. Kamu ucapkan ke Bandung rakan jame bentukan
kata Hana bersangkala Juda bangun Sambal hatilan bang Melapang dada jumpa mira lala bersambut tanda hati on bang tergana. Ya. Ya. Nah, setelah kalian mengamati video yang ada di depan, coba saya ingin bertanya sama Mbak Leli, ya. Kira-kira gerakan yang ada dalam video ini bagaimana bisa terbentuk? Gerak tersebut dapat digerakkan dengan adanya kerja dari otot, tulang, dan sistem saraf yang paling berkaitan, Pak. Oh ya, oke. Coba yang lain, Mas Ledi, coba jelaskan. Ya. Ini latihan yang berbuk saat berusaha untuk menghafal dan pastinya karena ada keseimbangan antara otak dan sistem gerak. Oke, ya. Jelas ya yang disampaikan sama teman-teman kalian? Jelas. Jadi yang pertama tentu kaitannya dengan latihan, ya, berusaha. Karena yang namanya hasil tidak akan lepas dari usaha itu sendiri, ya. Dengan latihan tekun, kerja keras, sehingga bisa kalian simak tadi ya, gerakannya serasi, berirama, ya, dan sangat enak ditonton, ya. Ini tarian tradisional dari mana? Dari Aceh. Ya, betul. Tadi juga sudah disampaikan sama Mbak Leli. Di sisi lain ada yang namanya penyokongnya, ya, atau penguatnya. Penguatnya dari apa? Dari dalam tubuh kita, ya. Mulai tadi disebutkan adanya sistem koordinasi atau kerjasama di antara otot, tulang, dan tentunya saraf. Nah, sehingga kalau kalian bisa ada lomba seni, nah silakan berlatih, ya, dengan tekun sehingga bisa mengharumkan nama SMA Negeri 1 Klaten. Betul. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Tidak ada ya? Ya. Sehingga ya pembelajaran kali ini nanti kita akan berdiskusi tentunya terkait dengan kelainan, ya. Intinya secara garis besar kalian nanti akan mempelajari sesuai yang ada di peta konsep ini, ya. Ada kelainan yang berkaitan dengan tulang, ada yang kelainan dengan sendi, otot, maupun nanti penerapan teknologi. Sehingga nanti di akhir silakan berdiskusi hasil LKPD-nya nanti saya bagikan, itu nanti dipresentasikan tiap kelompok. Dan hari ini saya akan bagikan menjadi 5 kelompok, ya, dengan jumlah kalian yang banyak ini biar lebih ideal dan kondusif. Jadi ada nanti dibagi jadi 5 kelompok. Nah, selain diskusi terkait dengan LKPD, nanti di akhir saya juga minta untuk dibuatkan sebuah infografis. Tahu infografis ya? Tahu. Apa Mas Gilang? Infografis itu kayak poster, kayak poster Yang isinya terkait dengan informasi, ya, hampir mirip sama kayak poster ya. Tapi kalau poster kan biasanya lebih ke persuasi atau ajakan. Iya, benar. Nah, itu nanti langsung menyatu di LKPD yang nanti saya bagikan. Sudah dicek ya? Sebenarnya saya di Google Classroom-nya nanti sambil dicek. Termasuk kemarin sudah dipelajari modulnya ya. Modul kaitannya dengan kelainan pada gangguan atau sistem gerak itu. Ya, ini kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Oke, langsung saja hari ini akan saya bentuk kelompoknya ya, sesuai dengan kesepakatan kemarin. Langsung saja sambil saya ingatkan, kelompok 1 ada Mas Bagas, Mas Randy, Mbak Adia, Mbak Krista, dan seterusnya sampai di kelompok 5 itu ada Mas Nopal, Mas Magung, Mbak Mutia, Mbak Nasma, dan Mbak Dwi. Gitu ya. Oke, silakan untuk bentuk kelompok. Dari sini kelompok 1 kelompoknya Mas Randy. Ya. Kemudian lanjut di kelompok 2 ini beda. Kelompok 3 bisa di sini, kelompok 4 dan kelompok 5. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Siap.
Linknya yang gede sesuai dengan nama kelompoknya. Sesuai dengan nama kelompoknya. Bukan aku pribadi. Bukan apa itu jadi saya dulu. Ini sudah ya. Dicek. Coba saya ulangi ini. Judulnya LKPD. Di situ sudah ada langkah-langkahnya, ya, sudah ada tata caranya, informasi berkaitan dengan pendidikan sendiri. Silakan bila ada perusahaan atau hubungan bisa kelompok dari ya, sesuai kelompoknya. Ini maksudnya di atau sekolah itu. Tanpa bisa ininya itu akan seperti itu.
Ya, saya. Ya. Link-linknya belum bisa. Ini yang masuk ini. Ya, tinggal melanjutkan sesi identitas yang bisa linknya, nah itu akses login itu untuk punya. Itu ya, bisa ya. Coba berapa ini? Ya. Link-linknya juga bisa lagi. Berapa ya? Ini yang masuk kayak kami ini ya. Ya.
Jangan lupa seperti biasanya ya, penilaian kalau ini ya seperti biasanya penilaian ini ya seperti biasanya Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Kan dia penilaian sebenarnya itu yang objektif, jangan melihat subjektifnya. Kualitas itu lah. Rasanya ya, ada yang bisa ya ini sama ini kemudian semuanya
Ya, identitas tetap jangan sampai lupa ya. Ingat, waktu semakin berlalu, jangan kelamaan. Istirahat pertama akan berakhir dalam 5 menit. The first break will be ending in 5 minutes. Penurunan kualitas dengan bukan yang
5 menit lagi ya. Nah, ini sulit. So, di kelompok berapa?
Seperti biasanya ya, penilaian 1, 2, 3, 4. Ini ya, seperti biasanya penilaian
Kebohongan disertai penurunan kualitas jadikan tulang yang akhirnya menurun dampak pasti akan berbagi kalau mengalami itu. Menit lagi ya. Teknis. Oh, tarik itu ya, Pak. Sudah ya, karena waktunya sudah mendekati dan ini kelompok 2 sudah siap untuk mempresentasikan. Ya. Perlu diingat ya, seperti biasa kalau presentasi itu ya job listnya dibagi ya. Jangan ada yang dominan, saya aja semua Pak yang mengaminkan juga ya. Karena kita kerjanya kelompok, nah jadi kita kerjanya dibagi ya. Ada yang sebagai pembawa acara dalam arti memperkenalkan diri, kemudian poin ini akan dijelaskan sama siapa ya, kesimpulan akan disampaikan oleh siapa, nanti bagian infografis siapa yang menyampaikan. Ya, cukup ya. Ya, oke. Clear, saya buka ini biar update.
Siapa yang jadi pemenang? Hanya scroll hasilnya yang yang lain mohon diperhatikan. Silakan menghadap ke rumahnya disampaikan apa yang sudah dilakukan. Kanan. Siap ya. Bisa lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang merupakan Dian Nugroho, Randy Ahmad, Dewi Chandra, Elvina Animota, Vika Amelia, dan Daniani ingin mempresentasikan hasil LKPD di kelompok 2. Yang pertama, hasil identifikasi apa yang menjadi masalah pada topik utama di atas, yaitu topik di atas berisi tentang seiring maju usia fungsi organ tubuh semakin berkurang. Karena hasil kemudian menentukan apa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut, bagaimana dapat dibandingkan dengan hasil pelayanan tersebut. Penyebabnya kurangnya asupan kalsium dan olahraga. Dampaknya dapat menyebabkan penyakit osteoporosis. Bagaimana sikap kalian sebagai seorang remaja setelah mengetahui masalah tersebut? Terlebih dalam mempersiapkan diri di masa tua nanti, lebih memperbaikkan tentang asupansi dan rasa berolahraga. Bagaimana solusi dapat menurunkan masalah tersebut? Solusinya mengadakan sosialisasi tentang dirinya menjaga cara lakukan dulu. Kelainan osteoporosis disebabkan oleh tulang yang ada disertai penurunan kualitas jaringan tulang yang akhirnya menimbulkan gangguan tulang, memberi asupan kalsium dan juga serat. Misalnya otot karena digunakan pada saat yang kurang tepat, misalnya kurang pemanasan sebelum olahraga, melakukan pemanasan sebelum olahraga, mengatasi peradangan dan pembicaraan otot. Ya, asalkan salah satu penyebab belakang jenis yang bisa menahan dapat tidak menahan rasa sakit yang muncul tanpa peringatan terlebih dahulu disertai dengan kakak. Perawatan konsumsi makanan kayak vitamin D dan mineral. Simpulan yang diambil dari artikel di atas yaitu kita harus memperhatikan pola hidup sehat karena asupan gizi sangat mempengaruhi ke itu, bahwa masa tua yang kurang kalsium dan gizi dan kurangnya olahraga dapat mempengaruhi intensitas tulang yang mudah rapuh dan menjadikan aktivitas tidak maksimal. Pentingnya untuk masa muda kita mengetahui tentang pola hidup sehat di akhir masa tua kita jaga kesehatannya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kemudian satu lagi dua ya kita contohnya ya dua lagi ya. Ini bisa diperhatikan teman-teman kelompok yang lain, ini hasil infografis dari kelompok 2 ya. Berkaitan dengan apa Mbak Dini? Kaitan dengan tangan bionik yang dapat merasakan. Coba bisa dijelaskan sesingkat apa itu tangan bionik? Tangan bionik itu Maksud bionik itu kan? tangan paus Bionik dari yang menggantikan jadi tangan asli. ya jelas ya.
Jadi ini untuk kelompok 2 menampilkan penerapan teknologinya adalah berupa tangan bionik. Ya kalau kalian pernah melihat di film-film ya kan, manusia setengah robot gitu. Nah, ini ternyata di dunia real memang dimanfaatkan. Produknya adalah namanya tangan bionik. Ini infografis cukup bagus ya. Ada gambarnya juga teksnya. Oke, terima kasih. Silakan ditutup terlebih dulu. Sekian dari kami kelompok 2 dan berikutnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di vlog. Selanjutnya kelompok 1. Ya, kelompok 1. Atau kelompok 3 dulu ya, oke. Ya, kelompok 3. Yuk, saya kelompok 3 dulu. Karena 3 orang, operatornya saya bantu. Oke, yuk, silakan. Ini saya coba. Ya, oke. Pak Dimana apa nanti disampaikannya depan itu. Ya, yuk. Oh ya, kita bertiga karena temannya hadir. Seperti kelompok 2 tadi, oke ya sini bagi menghadap jaraknya presentasi tolong ya teman-temannya ditata ya. Oke, yuk. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan AKP. Berdasarkan amalan berlima, agenda lima terkait kesehatan di dalam majelis sekolah dan universitas. Identifikasikan apa yang menjadi masalah pada topik utama di dalam di atas. Bisa ini tadi usia, usia 1 hingga 3 bulan, menjaga kesehatan dan asuransi bayi, terutama akan menjadi melakukan kajian literatur, kemudian menemukan apa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut. Bagaimana dapat ditundukkan dengan adanya bahaya tersebut. Kurangnya kalsium, dampaknya menyebabkan tidak bisa berjalan di usia. Bagaimana sikap kalian sebagai seorang remaja setelah mengetahui masalah tersebut? Terlebih dalam persiapan diri di masa tua nanti. Asupan kalsium harus menjadi tabungan manusia yang baik. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Tadi berumur pada makan teratur dan kesehatan. Untuk kelahiran kepala tua. Kelahiran pada tua ada yang salahnya dapat disebut dengan penyebab akibat faktor ini ada pada berbagai faktor perbedaan. Terus permasalahan digit atau bukan. Kesleo langsung terjadi karena disebut tidak terkait dengan normal. Kelahiran pada otot karena penyakit atau karena kebiasaan istirahat yang cukup, mengonsumsi obat pada hari. Otot kaki disebabkan oleh faktor penyakit atau kebiasaan. Mereka tergantung pada penyakit kebiasaan olahraga sesuai kemampuan secara teratur. Kesimpulan, kalsium sangat penting bagi kesehatan dan anak dan terutama di masa tua. Ya, untuk kelompok lain ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 3 terkait tadi yang disampaikan. Jadi juga menyebutkan ada ya mata pulang dan ada ya ada ya. Contoh dari apa kalsium itu apa dari Sumbernya dari salusnya. Kalsium. Dari tekniknya apa itu? boleh ya Yohani atau nabati? Ini Oke. Susu bisa nggak kalau nabati? Yang bisa. Bisa ya. Paling utama susu ya, sebagai sumber kalsium. Ini dari hewan. itu kan dari hewan. Ya, tergantung susu. Oke, coba disampaikan infografisnya tadi buat tentang apa? Tentang
protektif adalah bagian tubuh buatan. Tangan membantu untuk yang kehilangan kaki atau tangan atau bahkan tubuh bagian bawah, baik karena kecelakaan maupun penyakit. Ini hampir sama nomor 2 ya. Jadi kalau bionik itu sebenarnya tidak lanjut adanya prostetik. Jadi prostetik yang lebih modern itu dijadikan untuk bionik. Jadi kalau prostetik itu ada yang sederhana tapi fungsinya sama. Oke. Jelas ya? Sampaikan. Oke, terima kasih, bisa ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk nomor 3. Bagus ya ini ya, grafisnya. Ada di kita juga ada apa? Ekor anjing yang diberikan sumber oleh kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok siapa yang siap? Satu, oke. Silakan persiapan seperti tadi. Mau dibantu untuk nomor 1 seperti biasa, bisa dimulai. Yang lain tolong diperhatikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggota Data Puspitasari, Profesor Tomo, Dr. Puspitasari, Randy Maulana, Rasa Fadila, dan Fakhono Hidayat. Ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Identifikasi apa yang menjadi masalah pada topik utama dalam artikel di atas. Usia senja yang berdampak pada penurunan kesehatan, salah satunya kesehatan tulang. Lakukan kajian literatur, kemudian tentukan apa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut. Bagaimana dampak ditimbulkan dengan adanya kelainan tersebut. Kekurangan kalsium menyebabkan permasalahan tulang sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Bagaimana sikap kalian sebagai seorang remaja setelah mengetahui masalah tersebut? Terlebih dalam mempersiapkan diri ke masa tua nanti, memperbanyak asupan makanan kaya akan kalsium seperti ikan, salmon, brokoli, dan susu, serta berjemur di bawah sinar matahari. Bagaimana solusi untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi menjaga kesehatan tulang dengan memperbanyak asupan buah dan sayur? Saya sumber mulai belajar itu atau minat mengenai kelainan yang menjadi pada sistem gerak itulah di masing-masing kelainan. Tulang panas, berantalan yang seni tulang datang yang mulai halus akibat usia. Kawanan lain membuat secara bisa menggunakan dan transplantasi tulang dimudahkan mengamalkan diri yang fisik semakin berkembang. Dosis penyebab tulang punggung terlalu berat dan obat. Penyebabnya postur tubuh yang buruk saat tidur maupun ketika makan berat. Cara penanganan bisa menggunakan alat penopang tulang punggung, latihan fisik, terapi, perawatan, kiropraktik. Di posisi tulang punggung terlalu bengkok ke belakang. Posisi tubuh yang salah misalnya karena di posisi dengan posisi yang terlalu mendukung atau wanita membawa tas sekolah yang terlalu berat. Penanganannya memperkuat otot perut dan punggung, menjaga
dosis. Untuk mencapai bagian ras menuju ke arah kita perlu berolahraga, memperbanyak asupan kalori buah dan sayur serta tersebut juga sama. Jelas ya? Oke, sampaikan. Ada pertanyaan lebih dahulu? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, langsung coba tampilkan infografis yang sudah ada. Coba dijelaskan ini tentang apa singkatnya. Roda besar dan satu roda kecil. Coba turunkan semua. Turunkan mas. Oke, tampil ini ya perkembangan macam-macam kursi roda ya. Yang bisa disimak untuk yang teman-teman yang lain. Ini infografisnya kelompok 1 tentang kursi roda, pemanfaatan teknologi kursi roda. Ya, oke. Terus hasilnya diskusinya tadi juga sudah jelas, sebenarnya sudah diperjelas lagi. Boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya biar suasananya agak tegang ya. Ya, balik lagi. Ya, ya dulu biar lebih semangat. 11 MIPA 1. Pagi, buah. Lanjut ya. Biar dulu lagi kan? Yuk. Ayo, udah satu. Udah siap. Semangatnya kan semangat pagi. Ini kelompok 4 ya? Ya kan waktunya sudah habis di kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to begin the fifth lesson. Di kelompok 4 ini presentasikan hasil pengajaran kelompok kami terdiri dari Mas, lanjut. Muhammad Isra Maulana, Muhammad Sahrudin, Maharani Alicia, Khairul Islam, dan saya Oktavian Masyid. Ayo di bagian tadi diskusinya dikit bisa ya. Identifikasi apa yang menjadi masalah tetap bersama dalam tanggung jawab di atas. Tetap kuat dan sehat di usia senja. Menjaga kesehatan itu penting. Lakukanlah kajian temperatur, kemudian tentukan apa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya yang tersebut. 1. Pembentukan asam lemak tulang yang kurang baik selama pertumbuhan. 2. Kekurangan kalsium mengakibatkan kesakitan yang otot dan kejang. Dan gangguan psikologis seperti depresi dan bagaimana sikap kalian sebagai seorang remaja setelah mengetahui masalah tersebut? Terlebih dalam mempersiapkan diri pada saat tua nanti. Yang pertama, berolahraga. Yang kedua, cukup kalsium. Yang ketiga, konsumsi vitamin. Yang keempat, menjadi kebiasaan buruk. Bagaimana solusi untuk memperbaiki saya masih
melalui sumber belajar buku atau internet mengenai kelainan yang terjadi pada sistem gerak di televisi, tulang, otot di masing-masing satu. Kemudian kita taruh ke bentuk kelainan rabies merupakan penyakit tulang di mana kaki melengkung menyerupai penyebab disebabkan karena kurang vitamin D dan zat kapur atau kalsium. Penyebab penambahan vitamin D, kalsium, keadaan luka darah. Osteoporosis adalah tulang yang kokoh. Osteoporosis terjadi karena tidak seimbangan hormon kelamin pada dia melahirkan kurangnya asupan kalsium yang negatif. Sebenarnya dengan berolahraga juga dari obat vitamin suplemen atau pada tulang. Gimana apa? Tiga, tetanus otot yang berkonstruksi terus disebabkan oleh racun Clostridium dengan meminum obat antibiotik. Coba kesimpulannya. Kesimpulan, kelainan alat gerak dapat terjadi pada tulang maupun otot. Kelainan ini dapat disebabkan karena faktor fungsi, gangguan fisik, sakit, atau karena kebiasaan yang sama. Yang kedua, informasinya tolong ditemukan. Berapa lagi mas? Oke, tentang apa ini? Ya, berarti diganti dengan prostatik ya. Coba bohongan. Bohongan di scroll. Oke. Pokoknya 11. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 4? Gak ada ya? Ya. Sudah tadi gak ada aja ya? Ya, infografiknya sudah jelas. Kemudian tadi kesimpulannya juga sudah. Oke. Terus ya bisa juga. Singkat seperti kelompok kami, belajar kurang dan lebih yang mengenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah menonton. Sendiri, yuk. Karena kita sudah panik kamu dari ya bisa dimulai lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil yang beranggotakan saya Mutia Dewi, Sari Rahmawati, Nasar Sofyan, Mahmud Ahmad, Arif Jalan, dan Langkah Muhammad Panitia. Identifikasikan apa yang menjadi masalah pada topik pertama dalam artikel di atas. Ini pertamanya usia kita harus menjaga kesehatan dengan cara berolahraga sesuai dengan kemampuan. Asupan kalsium harus menjadi perhatian manusia bisa anak tidak dewasa. Lakukanlah kajian literatur, kemudian tentukan apa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut. Bagaimana dapat ditimbulkan dengan adanya kelainan tersebut. Tidak menjaga kesehatan dan tidak menjaga asupan tidak ini dampaknya adalah kekuatan tulang menjadi melemah. Langsung bolanya apa? Ya yang belakang berapa?
Menggunakan secara perlahan dengan kain steril atau perbalin untuk menghilangkan pembakaran. Tapi tertariknya ini sendiri oleh gerakan tiga. Salah posisi. Dislokasi pergeseran tulang versus jatuh, kecelakaan atau kecelakaan. Kesimpulan, kelainan tulang bisa disebabkan oleh banyak hal. Hal itu bisa dikarenakan oleh faktor nutrisi, kebiasaan atau penyakit. Tindakan yang bisa dilakukan adalah tindakan bedah ortopedi, bionik, dan otot artifisial. Coba tampilkan infografisnya mas. Dari bawah. Tentang apa ini? Tentang patah Oh, tulang. patah tulang. Berarti penanganannya ya? Oke. Ya, itu disebutkan ada, saya perhatikan ya, ada CT scan sama MRI ya, yang menggunakan sinar X dan gelombang magnet ya. Bawahan itu gambarnya. Oh, ini alatnya ya. Bawa lagi. Oke. Gambar ini ya. Oke, mantap nih. Ya, silakan untuk kelompok terakhir. Ada yang ingin bertanya? Ya, Pak. Dulu, perkenalkan saya Saputra Sari dari kampus aku. Ingin bertanya, apakah osteoporosis dapat sampai daerah kecil atau remaja? Osteoporosis apa yang terjadi pada anak? Bisa atau enggak? Coba. Bisa terjadi pada anak. Bisa enggak? Bisa atau enggak? Pertanyaannya saya. Bisa atau enggak? Bisa. Oke. Ya, satu lagi. Kalau patah tulang biasanya sembuhnya itu lama enggak? Dan waktunya tergantung dari tergantung keparahan. Tergantung retak atau enggak. Tadi tanya apa? Kemudian nanti coba saya jelaskan. Oh, gitu. Cukup ya? Ya. Bisa ditutup? Sekian dari kelompok kami adalah Prawijaya Warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, juga perhatikan di sini. Ya, tadi terkait dengan apa yang ditanyakan ya. Nah, ini untuk saya kuatkan kembali ya terkait dengan apa yang disampaikan atau dihasil dari konsultasi sekalian. Jadi tadi ada yang menyebutkan bahwasanya ada rakitis ya. Rakitis bisa dilihat bentuknya adalah seperti ini. Ya. Ini berkaitan dengan pertumbuhan ya. Sama seperti nanti di osteoporosis itu kaitannya dengan tulangnya ya. Kemudian kalau yang bagian kanan kalian itu kaitannya dengan kondisi tempurung kepalanya. Berarti kalian harus bersyukur ya. Ini bentuknya sudah sempurna semua ya. Ini karena kelainan saat pada masa hidup biasanya. Nah, ini tadi yang ditanyakan ya osteoporosis ya. Osteoporosis. Tadi ada sempat juga yang tanya, bisa nggak terjadi di anak kecil? Bisa. Jadi osteoporosis itu ada berbagai macam ya. Ada osteoporosis primer, ada sekunder ya. Nah, yang langka itu adalah yang terjadi pada anak kecil. Paling banyak rentannya adalah di wanita ya, terutama wanita ini. Karena apa? Karena nanti kalian akan mengalami namanya menopause ya, sehingga ada gangguan hormon di tubuh kalian. Apalagi di usia senja, nah itu otomatis karena perkembangan organnya juga menurun ya, sehingga hormonnya juga seperti itu. Nah, ini faktornya banyak sekali. Tapi intinya tadi dijawab benar ya, bisa terjadi pada anak kecil. Tapi kasusnya ini langka. Lanjut,
tadi ada yang bertanya kaitannya dengan ini tadi ya, osteoporosis diopnir ya, tingkat tidak. Nah ini yang tadi yang bertanya tentang patahnya lama atau sembuhnya lama atau enggak, tergantung ya. Bisa dilihat kalau fraktur itu patah, kalau visura itu retak. Nah kalau patahnya sampai putus seperti itu berarti masa pemulihannya untuk bisa menyatu itu juga otomatis lebih lama daripada yang tepat. Tuh, ya. Jadi tergantung kondisi dan situasinya seperti apa. Ini untuk yang fraktura. Kemudian tindakannya ini paling tidak tindakan P3K pertolongan pertama. Tadi ada yang menjawab atau diskusinya dengan cara digigit ya. Ya contoh berapa tadi 3 ya. Tuh. Kemudian lesio visura tadi ini kaitannya dengan apa? Retak ya. Kemudian tadi ada yang mendiskusikan kaitannya dengan sklerosis, lordosis sama psikosis. Ini hampir kebanyakan karena kebiasaan. Salah satunya adalah posisi tidur maupun posisi duduk. Ya. Bengongnya ke samping atau ke depan atau ke depan. Jadi kalau diperhatikan sekarang kalau belajar dirinya benar, posisi tidurnya juga jangan sembarangan. Nah ini dislokasi tadi juga ada ya. Sendi. Coba nomor 5 ya tadi ya dislokasi. Dan artritis ya, jari-jari luasnya seperti ini. Ya. Ya ini kata kaitannya berkaitan gangguan peradangan di bagian sendi. Dan polio ya. Nah ini ya, nah kalau polio itu kaitannya dengan jenis virus sehingga nanti pencegahannya solusinya dengan imunisasi. Ini kalau yang di rumah punya anak kecil ya atau saudara atau adik, nah ini dianjurkan seperti itu. Nah kemudian ini ya gambarnya walaupun berotot ini juga menjadi salah satu kelainan, tapi kelainannya karena dilatih ya. Jadi kalau super itu dia membesar, kalau dia mengecil itu ada juga termasuk kelainan. Jadi membesar juga kelainan, kalau mengecil juga kelainan. Jadi ada hipertrofi ataupun atrofi. Nah ini katanya dengan teknologi tadi sudah ditampilkan dari infografis ya. Nah ini sampai tadi ada yang menampilkan beberapa kursi roda ya, mulai dari yang sederhana sampai yang elektrik ya, ini sangat bermanfaat sekali. Jadi hari ini kita sudah belajar apa, Mas Dian? Dari tadi awal sampai akhir kelainan tulang dan kelainan sendi. Jadi ada macamnya banyak ya. Yang diakibatkan ada faktor nutrisi ya. Jadi juga bertanya kan sumber nutrisi kalsium itu apa? Ya, tadi benar dijawab. Ya, susu itu ada hewani, ada nabati. Contoh yang nabati apa? Kedelai. Itu bagus. Ada susu kacang. Ya. Ya, lebih banyak sekarang di market ya, data itu banyak. Jadi karena nutrisi, karena kebiasaan tadi ya. Ya, kebiasaan contohnya apa tadi Mas Reni? Kebiasaan yang buruk, akibatnya apa tadi? Bungku kan bungku. Kamu bungku nggak? Tidak. Jangan sampai bungku. Karena katanya cita-citanya mau jadi tentara. Ya, terus posturnya harus bagus gitu. Ya tadi nutrisi sudah, kebiasaan sudah, kemudian tadi ada yang menunjukkan tetanus ya, Clostridium difficile karena infeksi bakteri. Gitu. Jadi kita sudah belajar tentang kelainan atau gangguan yang ternyata faktornya banyak sekali, sehingga kalian perlu melakukan pencegahan. Gitu. Nah, yang terakhir silakan saya minta tolong ya, karena sudah waktunya tinggal sedikit ya. Silakan dibuka share-sharean Google Form-nya ya. Silakan dikerjakan sebagai evaluasi hari ini. Ya, saya kasih waktu cukup lah. Ya mulai dari sekarang bisa lewat HP-nya masing-masing.
Google Form jangan lupa diisi namanya. Ya, di punya judulnya proses kelainan. Di nomor dalam bentuk form Google Form. Ada? Yang mulai dari sekarang bisa dikerjakan. Pakai yang Iya. Sudah otomatis kan kalau kalian login via HP-nya masing-masing. Judulnya proses. Namanya jangan lupa ya. Ya, next. Dan jelas versi. Ini ya Pak. Ya. Dia proses. Saya ingin melihat pembelajaran hari ini terserap atau tidak lewat evaluasi pembelajaran pada itu. Tentunya kalau tadi kalian aktif, diskusi, bertanya dan menyimak, insya Allah bisa melaluinya. Ini baterainya mau habis. Ya. Baterainya habis. Mau habis. Belum selesai. Ini udah baru mulai. Berarti udah 4 kali. Udah. 1, 2, 3, 4. Ya, sini 4. Kan yang pertama 1, 2, 3, 4.
Ya udah selesai. Susah. Selesai ya? Nanti saya cek hasilnya ya. Tentunya itu kan ada bilang ganda dan juga isian singkatnya. Ini ada bobotnya ya. Ya. Jadi tadi sudah kalian lalui diskusi ya, kemudian tanya jawab dan juga presentasi ya. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 semuanya luar biasa. Apalagi hasilnya pemaparannya di depan ya. Hanya saja ketika presentasi ya perlu diingatkan yaitu adalah intonasinya agak diperbesar. Ya, tadi ada yang masih malu-malu. Ya, ada yang suaranya sedikit kecil. Ya. Besok-besok ke depan presentasinya tolong suaranya dilantangkan ya. Walaupun cewek ya, saya yakin suaranya kalau di rumah kalau punya adik marah-marah sama adiknya pasti lebih keras daripada di sini. Tuh, ya. Apalagi yang cowok jelas suaranya jangan pelan-pelan. Ya. Keras dalam arti menunjukkan intonasinya yang benar. Gitu. Tapi luar biasa ya, secara umum, secara kalian semuanya luar biasa, bagus semua tadi presentasinya, penyajiannya juga lengkap ya, penjelasan kelainannya dan teknologi yang digunakan juga sudah kuat. Jadi hari ini kalian luar biasa sudah belajar tentang kelainan dan juga bagaimana minimal tahu ya cara pencegahan. Ingat ya, cara pencegahan itu lebih baik daripada cara pengobatan. Otomatis kalau obat itu butuh biaya. Kalau pencegahan minimal bisa dilakukan dari diri sendiri. Okay. Ya, jadi hari ini sudah memasuki titik akhir ya. Sebelum saya tutup, saya perlu ingatkan kembali ya terkait dengan tugas-tugas yang di GSR yang belum selesai. Silakan segera diselesaikan, terutama terkait dengan ringkasan itu saya cek ada yang belum ya. Sesuai formatnya difoto kemudian dikirimkan saya biar bisa memberikan feedback gitu ya. Tugas-tugas yang sebelumnya untuk ya pertemuan yang selanjutnya ya
tentunya karena materinya sudah selesai, sehingga nanti saya akan adakan tahap penilaian. Jadi silakan dipersiapkan diri untuk pertemuan selanjutnya di materi pelajaran biologi. Itu ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup dari kelompok 1 sampai kelompok 5? Tidak ada ya? Ya. Kalau tidak ada berarti alhamdulillah luar biasa sekali. Hari ini sudah dilalui dengan bagus ya. Semoga nanti di sesi selanjutnya harus tetap semangat. Saya ulangi lagi ya. 11 2 1. Oke, masih semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Minta tolong nanti ketua kelasnya posisinya duduk juga dikembalikan untuk kondusif kembali. Ya. Ya. Oh iya, jangan lupa nilainya dikumpulkan. Kumpul